Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Karza Zahra dengan nomor NIM 122000198 untuk prodi Informatika dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal saya, yaitu kasus korupsi proyek BTS 4G di Indonesia. Negara merugi sampai 8 triliun rupiah pada tahun 2021-2022. Apa itu proyek BTS 4G? Proyek strategis pemerintah Base Transceiver Station atau BTS. Jaringan sinyal 4G dibangun untuk kepentingan serta memenuhi kebutuhan konektivitas masyarakat yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Kronologi proyek BTS 4G. Kronologi. Kasus ini berawal dari proyek pembangunan menara BTS 4G bakti Kementerian Kominfo paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Proyek tersebut bertujuan memberikan layanan digital pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Bakti memiliki komitmen untuk membangun 7.904 BTS 4G di seluruh Indonesia pada tahun 2021 yang lalu. Pembangunan tentunya dibagi dalam 2 tahap dan 2 fase dalam 2 tahun. Pada 2021, Bakti menargetkan pembangunan 4.200 tower, lalu di tahun berikutnya sekitar 3.700 tower. Kronologi. Penyediaan BTS tersebut dilakukan dengan kerjasama Bakti bersama sejumlah perusahaan. Awalnya, kontrak payung ditandatangani bersama Fibercom, Telkom Infra, dan Multitrust Data yang sepakat membangun BTS 4G di paket 1 dan 2 dengan total senilai 9,5 triliun selama 2021-2022. Namun, hingga April 2022, baru 86% yang dibangun pada seluruh komitmen tersebut. Bahkan, menurut catatan Kementerian Kominfo, hanya 1.900 lokasi yang on air dari target 4.200 desa selama fase 1. Proyek berlanjut ke 3 paket berikutnya, 3, 4, 5 dengan total kontrak 18,8 triliun. Besar anggaran dana proyek BTS 4G. Anggaran dana. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengatakan kerugian negara atas kasus ini mencapai lebih dari 8 triliun rupiah. Kerugian dimulai dari penyusunan kajian hukum, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Angka korupsi tersebut juga pernah disinggung oleh Menko Polhukam sekaligus PLT Menteri Kominfo Mahfud MD. Dia menjelaskan, proyek pengadaan BTS mendapatkan anggaran 10 triliun, namun yang dilaporkan hanya 2 triliun saja. Tersangka yang ditetapkan kasus korupsi proyek BTS 4G. Salah satu yang ditetapkan adalah Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Dia disebut membuat peraturan khusus agar bisa memilih vendor tertentu sebagai pemenang tender dan menutupi peluang calon lainnya. Tersangka lainnya adalah Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, tenaga ahli Ahmad Development, KUDEV Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Tersangka lainnya diumumkan oleh Kejagung, mulai dari akun Director of Integrated Account Departemen PT Huawei Tech Investment yaitu Mukti Ali dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan dan Joni Plate yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Kominfo juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya beliau ditetapkan pada tersangka pada Mei lalu. Dia dipanggil sebanyak 3 kali sebagai saksi. Terbaru, Kejaksaan Agung menetapkan Muhammad Yuriski atau Yus sebagai tersangka kasus. Dia merupakan Direktur Utama dari PT Basis Utama Prima atau BUP yang dimiliki Happy Hapsoro. Kutandi menjelaskan peranan Yus sebagai Dirut BUP yang ditunjuk sebagai penyedia panel surya sistem. Panel itu berkaitan dengan proyek pengadaan BTS 4G. Daftar lengkap. Di sini ada daftar lengkapnya sampai 14 orang untuk tersangka yang ditetapkan kasus proyek BTS. Lalu di sini ada dampak masif. Yang pertama itu kerusakan reputasi organisasi dan tercemarnya nama baik para tersangka yang tentunya membuat para masyarakat kehilangan kepercayaan. Lalu di sini ada penghambat inovasi dalam sektor teknologi. Dengan adanya korupsi ini, terjadinya penghambatan inovasi dalam sektor teknologi yang sempat tertunda dikarenakan kasus korupsi yang terjadi di 2021-2022 tersebut. Lalu ada hilangnya kepercayaan para investor dan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
Lalu kerugian pun terjadi, yaitu keuangan negara sampai 8,3 triliun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.